Oke, halo teman-teman. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas Visual Programming. Hari ini pertemuan yang keenam ya. Jadi minggu lalu kita sudah berhasil membuat project pertama kita. Kita sudah berhasil membuat project pertama kita. Tapi teman-teman jangan puas dulu karena masih banyak sekali materi yang akan kita pelajari dan juga tentu saja masih banyak project-project selanjutnya yang akan kita buat. Nah, hari ini kita akan mulai masuk ke materi baru ya, teman-teman ya. Kita akan mulai masuk ke materi baru. Oh ya, ini bulan Ramadan ya, bulan puasa. Jadi kakak yakin di sini beberapa ada yang badannya lemes gitu ya. Ada yang nggak puasa di sini? Ada yang nggak puasa? Oh, Javier nggak puasa ya. Sisanya puasa. Oh, Ali Mumtaz nggak puasa juga. Puasa aja. Oke. Kakak mau kasih pilihan nih ke teman-teman ya. Kakak mau kasih dua pilihan. Opsi pertama adalah kita kelasnya full seperti biasa 90 menit. Jadi sampai selesai ya. Opsi kedua, kelasnya hanya sampai di materi saja. Jadi kakak nyampein materi, ngasih tahu cara ngerjainnya. Habis itu teman-teman boleh kerjain mandiri. Jadi kelasnya singkat aja. Paling paling lama setengah jam, paling lama. Tadinya 90 menit, jadi hanya setengah jam. Itu ada dua pilihannya. Nah, silahkan. Oke, ini mulai rame nih. Di sini eh teman-teman maunya yang mana? Mau full 90 menit seperti biasa atau materi saja, tapi habis itu teman-teman wajib tetap dikerjain, tapi bebas ngerjainnya. Artinya tidak terbatas hanya waktu di kelas saja gitu. Tapi tetap wajib dikerjain karena kakak bisa pantau mana yang ngerjain, mana yang enggak. Oke, oke, Virus, Malik baru datang ya, Malik, Virus. Jadi kakak mau kasih dua pilihan ke teman-teman. Karena ini bulan Ramadan, banyak yang puasa ya, pasti badannya tidak se-fit atau se-fresh biasanya. Eh, kakak mau kasih dua pilihan, mau kelasnya seperti biasa 90 menit atau setengah jam saja. Maksud setengah jam itu hanya sampai penyampaian materi saja. Jadi kakak kasih tahu materinya, kasih tahu cara ngerjainnya, terus kasih tahu contoh ngerjainnya. Nanti teman-teman silakan kerjakan setelah kelasnya ditutup. Dan video rekaman kelasnya akan segera kakak upload biar kalau misalnya teman-teman lupa cara ngerjainnya bisa cek video rekamannya yang kakak upload di YouTube terus kakak share di grup kelas. Oke, di sini ketik ya. Opsi pertama full, opsi kedua materi saja. Silahkan. Kalau kelas lain ada yang minta full, ada yang minta materi aja. Jadi beda-beda. Tapi rata-rata mintanya materi aja selama bulan puasa. Oke, silahkan diketik opsi satu full atau opsi dua. Kakak mau voting ke teman-teman. Ayo, nggak ada yang ngetik nih. Yuk, yuk, diketik, diketik. Opsi satu kelasnya full atau opsi dua materi saja. Mana? Diketik di kolom chat. Ada tulisan chat, sebelah share screen, sebelah kirinya share screen. Diketik di situ. Atau kakak tanya satu-satu ya. Kakak tanya satu-satu deh. Kak, tadi pilihannya apa? Pilihannya ada dua. Satu, kelasnya full seperti biasa. Dua, materi saja. Tapi kakak jelasin sampai semuanya. Materi, contoh, cara ngerjainnya. Dan akan segera kakak upload ke YouTube.
biar teman-teman kalau lupa bisa tonton videonya. Jadi waktu pengerjaannya bebas kalau opsi kedua. Opsi apa? Waktu ngerjain gamenya. Oke, ini udah ada yang ngechat. Ali Mumtaz 1, Raska 2, Virus 2, Ibnu 1, Malik 2. Oke. Siapa nih yang belum? Javier. Javier apa maunya? Yang dua. Kok nggak Dua. ada sih? Javier 2 ya. Al-Fatih? Oke. Arkan. Arkan 2. Al-Fatih? Maunya? Satu apa dua? Apa tuh? Satu apa dua Al-Fatih? Dua. Dua, oke. Kita hitung ya Oh, suaranya ya. Ali Mumtaz 1, Raska 2, Virus 2, Ibnu 1. Oke, dua sama nih skornya. Malik 2, Arkan 2, Jafir 2, Al-Fatih 2. Berarti dua ya teman-teman ya. Opsi paling banyak dua. Jadi kita hanya sampai penyampaian materi saja. Tapi ingat ya teman-teman, harus dikerjakan, wajib dikerjakan. Jadi bukan ini berarti selama bulan puasa, Kakak. ya selama bulan puasa aja. Selama bulan puasa aja. Jadi kakak ngasih keringanan ya ke teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Kakak juga lagi puasa juga soalnya teman-teman. Eh, yang menjalankan ibadah puasa kakak kasih keringanan. Jadi bisa ngerjain gamenya itu bebas kapan aja. Tapi wajib dikerjain karena kakak bisa pantau. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya ya. Teman-teman tolong perhatikan karena nanti ada gap waktu ya antara kakak ngupload videonya di YouTube sama waktu pengerjaan teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman perhatikan dengan baik biar tidak ada biar bisa langsung ngerjain. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Kelihatan. Kelihatan. Oke teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang koordinat. Ada yang tahu koordinat itu apa? Tidak tahu? Belum ada Apa yang sih? pernah belajar di sekolahnya koordinat? Belum. Belum ya? Suatu tempat. Suatu tempat. Bisa jadi, bisa jadi. Suatu tempat jawaban yang bagus. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Ada yang punya jawaban lain? Tadi Ibnu mau ngomong lagi apa? Koordinat apa ya? Belum ada ya yang belajar ya berarti ya di sekolahnya ya. Oke. Congratulations teman-teman. Teman-teman akan menjadi lebih dulu belajar tentang koordinat dibandingkan teman-teman lainnya di sekolahnya gitu ya atau di kelasnya. Jadi teman-teman punya pemahaman yang lebih cepat daripada teman lainnya di sekolah. Oke. Jadi teman-teman, koordinat itu adalah titik ya, titik yang menunjukkan sebuah lokasi atau tempat. Koordinat itu adalah titik ya. Teman-teman ingatnya titik aja, titik koordinat gitu. Titik koordinat digunakan atau fungsinya adalah untuk menunjukkan letak sebuah benda sebenarnya. Bendanya bisa jadi apapun, bisa orang, bisa kendaraan, bisa hewan, bisa gedung gitu ya. Apapun. Intinya titik yang menunjukkan lokasi sebuah benda. Itu artinya dari koordinat. Nah, jadi hari ini kita akan eh, belajar tentang koordinat dan sumbu koordinat ya. Dan juga kita akan mengajari atau kita akan membuat sprite itu bergerak di sekitar stage. Itu maksudnya eh,
kita akan belajar agar sprite-nya bisa bergerak. Kalau di project terakhir teman-teman yang kemarin, project pertamanya teman-teman itu kakak belum lihat ada sprite yang bergerak ya. Karakternya belum ada yang bergerak. Nah, hari ini kita akan belajar gimana caranya agar game kita lebih interaktif, lebih seru ya. Jadi karakternya atau sprite-nya itu bisa bergerak. Oke. Nah, di sini ada 5 benda ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 benda. Ada pohon, ada awan, ada sepeda, ada gedung, dan ada matahari. Nah, semua benda-benda ini teman-teman memiliki titik koordinatnya masing-masing, gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat, misalnya sepeda ini berada di titik A dan rumah ini berada di titik B. Artinya sepeda dan rumah itu memiliki titik koordinatnya masing-masing. Oke, kita ke sini aja langsung. Nah, titik koordinat itu bisa disimbolkan dengan angka ya, teman-teman ya. Jadi misalnya titik koordinatnya sepeda ini ada di angka 1, terus titik koordinatnya rumah ini ada di angka 6. Matahari juga ada di angka 6 ya. Dia tepat berada di tengah-tengahnya angka 6 gitu. Nah, tapi teman-teman, angkanya itu tidak hanya angka plus. Titik koordinat juga menggunakan angka minus gitu ya. Mudahnya adalah semakin ke kanan, angkanya akan semakin besar. Semakin ke kiri, angkanya akan semakin kecil. Teman-teman mungkin di sini mungkin ya ada yang belum belajar tentang angka minus ya. Di sini ada angka -2, -4 gitu ya. -5. Nah, intinya angka dari titik koordinat semakin ke kanan, semakin besar. Semakin ke kiri, semakin kecil. Teman-teman ingat itu ya. Semakin ke kanan, semakin besar. Semakin ke kiri, semakin kecil. Oke. Di sini kakak mau tanya. Kalau titik koordinatnya sepeda, berapa? 1. 1, betul, Man. Kalau rumah, rumah ini -4. -4. -4, betul. Bacanya -4 ya. Jangan angkanya aja, teman. Bukan 4, tapi -4. Karena di sini ada lambang minusnya. Jadi bacanya -4, gitu ya. Matahari. -6. 6. 6. Nah, 6. nah, tanpa minus ya. Teman-teman harus mulai perhatikan. Ada yang minus, ada yang plus. Kalau yang plus kita cukup sebutkan angkanya saja. Kalau yang ada lambang minusnya, kita sebutkan minusnya. Baru angkanya, gitu ya. Oke. Kalau awan, -1. -2. -1. -1. -1. -1. Tadi ada yang jawab 1. -1. Dibaca minusnya ya. Dibaca minusnya. -1. Gitu. Oke. Oke. Kita lanjut langsung ke sini. Nah, tapi teman-teman, titik koordinat itu memiliki 2 sumbu. Nah, kalau yang teman-teman lihat tadi, itu adalah sumbu X. Ya, sumbu X itu titik koordinat yang arahnya atau membentang dari kiri ke kanan. Ya, kalau tadi kan teman-teman dari kiri ke kanan kan garisnya kan. Yang ini kan dari kiri ke kanan kan. Ini kiri, ini kanan. Nah, titik koordinat yang garisnya itu dari kiri ke kanan itu disebut sumbu X. Nah, ada tulisannya nih, sumbu X. Gitu. Ini deh. Nah, sumbu X ya. Sumbu X tengah-tengahnya itu 0. Kalau ke kanan angkanya positif, kalau ke kiri angkanya negatif. Itu sumbu X.
Semakin ke kiri semakin kecil angkanya, semakin ke kanan semakin besar angkanya. Itu sumbu X. Nah, sekarang kita akan belajar sumbu lainnya dari titik koordinat. Ada yang namanya sumbu Y. Nah, sumbu Y itu garisnya ditarik dari bawah ke atas. Ya. Kalau sumbu X itu dari kiri ke kanan, kalau sumbu Y dari bawah ke atas. Jadi dari bawah ke atas. Sini. Dari bawah ke atas. Ya. Kalau sumbu X dari kiri ke kanan, sumbu Y dari bawah ke atas. Oke. Kakak mau tes satu-satu sekarang. Ibnu, kalau sumbu Y itu arahnya dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Betul, Dari bawah ke atas. betul. Dari bawah ke atas. Arkan, sumbu X arahnya dari mana ke mana? Kanan ke kiri. Betul. Boleh. Kiri ke kanan atau kanan ke kiri sama aja. Javier, sumbu Y arahnya dari mana ke mana? Atas. Ke, ke Atas. atas ke mana? Oke. Dari mana ke mana, Javier? Sumbu Y? Atas. Atas ke mana? Utara. Utara. Oke, kakak jelasin Ini lagi ya. lurus. Ke bawah ya, Javier ya. Dari bawah, nih dari bawah. Sumbu Y itu garisnya dari bawah ke atas. X dari kiri ke kanan, gitu ya. Oke, Javier, sumbu X dari mana ke mana? Javier, sumbu X dari mana ke mana? Jawab. Kiri dan ke kanan. Betul. Kalau Y? Oh, ke atas. Betul. Mantap, mantap, Javier. Oke. Satu lagi deh. Satu lagi. Praska. Halo, Praska? Ada? Ya, Oke. Sumbu Y dari mana ke mana? dari bawah ke atas. Sumbu X? Dari kiri ke kanan. Oke, betul. Mantap. Oke, kakak anggap sudah paham semua ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, sumbu X dan sumbu Y itu punya angkanya masing-masing ya, teman-teman ya. Mereka punya angkanya masing-masing. Kalau tadi kan sumbu X semakin ke kiri angkanya semakin kecil ya. Semakin ke kiri hmm, angkanya semakin kecil. Kalau sumbu X semakin ke kanan angkanya semakin besar. Nah, kalau sumbu Y itu mirip juga. Semakin ke bawah angkanya semakin kecil. Semakin ke atas angkanya semakin besar. Itu sumbu Y. Jadi kalau ke bawah itu angkanya minus, kalau ke atas itu angkanya plus. Gitu ya. Ke bawah minus, ke atas plus. Ke bawah minus, ke atas plus. Sumbu Y ke bawah minus, ke atas plus. Kalau sumbu X ke kiri minus, ke kanan plus. Nah, di tengah-tengahnya, di antara pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y, di tengah-tengahnya sini ya berarti ya. Ini titik pertemuan antara X dan Y. Itu nilainya 0, teman-teman. Di sini ada tulisan 0 ya. Intinya di tengah-tengah, kalau udah ada di tengah-tengah, itu angkanya udah pasti 0. Teman-teman harus ingat. Kalau di tengah-tengah pertemuan antara garis dari sumbu X dan sumbu Y, itu nilainya 0. Oke. Kakak tes lagi nih. Kakak tes lagi yang tadi belum kakak tanya. Virus. Halo, ada? Halo, Oke. Kalau sumbu Y ke bawah itu angkanya semakin besar apa kecil? kecil. Kecil, betul. Oke. Lanjut. Malik, sumbu X semakin ke kiri angkanya semakin besar apa kecil? Sumbu X. Eh, Kecil. kecil. Jangan nanya ya.
Oke. Siapa lagi yang belum katanya? Ali Mumtaz. Y, sumbu Y semakin ke atas, semakin besar apa kecil? Sumbu Y. Ke atas angkanya semakin besar apa kecil? Dilihat aja tuh angkanya tuh. Di angka dari sumbu Y. Kalau ke atas angkanya besar apa kecil? Besar. Besar, betul. Oke, terakhir. Al-Fatih. Sumbu X. Kalau ke kanan, angkanya besar apa kecil? Semakin besar apa semakin kecil? Ke kanan. Al-Fatih. Dijawab. Yuk, Al-Fatih. Sumbu X. Semakin ke kanan, semakin besar apa semakin kecil? Halo? Wah, keluar ya? Al-Fatih? Al-Fatihnya keluar ya? Oke. Sepertinya sinyalnya jelek ya. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Ada yang bisa bantu jawab? Sumbu X semakin ke kanan semakin besar apa kecil? Besar. Besar. Besar, betul. Mantap. Besar. Aku anggap pemahamannya sudah merata ya sekarang ya. Aku duluan, cepat. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai kakak akan ajarin gimana caranya baca titik koordinat, teman-teman. Ya, kakak akan ajarin gimana caranya baca titik koordinat. Nah, di sini kan ada beberapa benda ya. Ada gunung, ada rumah sakit, ada sepeda, ada pabrik, ada gedung, ada air mancur, ada rumah. Oke. Kakak akan ajarin tiga deh ya. Tiga benda cara baca titik koordinat. Misalnya, dari yang paling gampang dulu deh, sepeda. Nah, sepeda ini memiliki titik koordinatnya. Kita membaca titik koordinat dari sepeda, itu mulai dari sumbu X, terus baru baca sumbu Y-nya. Jadi baca sumbu X-nya dulu, baru baca sumbu Y-nya. Nah, cara bacanya, itu angkanya dulu, baru sebutin sumbunya. Gitu ya. Jadi gini, sepeda itu berada di titik koordinat 2X. Jadi angkanya dulu baru sumbunya. Ya. 2X, 1Y. Gitu jadi cara bacanya teman-teman. Titik koordinat sepeda adalah 2X, 1Y. Ya. Kenapa 2X, 1Y? Karena sepeda berada di tengah-tengah dari angka 2 di sumbu X dan berada tepat di angka 1 dari sumbu Y. Gitu. Jadi teman-teman lihat aja. Dia tuh beradanya di angka berapa di sumbu apa. Jadi sepeda itu berada di 2X sumbu Y. Oke, sekarang gunung ya. Sekarang gunung. Gunung itu berada di sumbu, kita jangan lupa bacanya angka dulu baru sumbunya ya. Angka dulu baru sumbunya. Jadi sumbu yang pertama disebutin itu sumbu X baru sumbu Y. Jadi gunung berada di titik koordinat minus, jangan lupa dibaca minusnya, minus 5X ya. Dia berada di tepat di angka minus 5X dan 2Y gitu ya. 2Y. Jadi gunung berada Kakak ya. lagi ingin nyalain AC. Ya, boleh. Jadi gunung berada di titik minus 5X dan 2Y. Gitu ya teman-teman ya. Minus 5X dan 2Y. Oke, sekarang satu lagi. Air mancur. Air mancur ya. Nih, air mancur. Air mancur itu berada di titik koordinat. Teman-teman jangan fokus ke angka yang paling dekat. Tapi fokusnya ke titik koordinat X dulu. Sumbu X dulu ya. Bacanya selalu dari sumbu X. Baru sumbu Y. Berarti minus 1X. Karena X itu dari kiri ke kanan ya. Angkanya yang dari kiri ke kanan tuh yang minus 1. Dan minus 3Y. Jadi bacanya
Air mancur berada di titik koordinat minus 1x dan 2y. Minus 3y gitu ya. Minus 1x minus 3y. Minus 1x minus 3y. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kakak tes satu-satu. Enggak. 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 Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Sudah paham. Oke, mantap. Sampai sujud-sujud. Oke, kakak tes. Sudah. Virus. Pabrik berada di titik berapa? 5x minus 3y. Salah. Pabrik. 5x-nya sudah betul. Berapa, ayo? Minus 3x 5x minus 3y. Ini angkanya minus apa enggak? Enggak. Nah, jadi 5x 3y. betul. Kalau minus tuh yang bawah. Kan ini angkanya di atas ya. Kalau Y semakin ke atas semakin besar. Jadi sudah pasti plus. Di atasnya 0 sudah pasti plus. Di bawahnya 0 sudah pasti minus. Jadi jangan kecelek ya. Jangan ketipu. Kalau angkanya di atas itu plus. Kalau di bawah itu minus. Kalau sumbu Y. Gitu ya Virus ya. Iya. Oke, mantap. Oke, sekarang siapa lagi ya? Javier. Gedung berapa titik koordinatnya? Dilihat dulu aja. 4x minus 2 Minus 2 apa? minus 2y. Betul, mantap Javier. Keren. Oke, Malik. Rumah. Rumah. 4x Salah. 4 minus 4x Hah? sama 2 minus y. Oke. Hampir tepat tapi nggak apa-apa. Minus 2y ya, bukan 2 minus y. Kalau 2 minus y, itu yang minusnya y, bukan 2-nya. Jadi minus 2y bacanya. Jadi sebutin minusnya dulu, baru angka, baru sumbu. Gitu ya. Oke, Malik? Oke, mantap. Nanti dilatih lagi. Oke, Javier, jangan dicoret-coret ya. Kakak hapus. Oke, Ali Mumtaz. Ingin hapusin. Aku Ali mau Mumtaz. dihapusin. Rumah sakit. 4 plus y. Kalau plus nggak usah dibaca plusnya. Dan bacanya sumbu X dulu, baru sumbu Y. Jadi berapa? Cek sumbu X-nya berapa? Sumbu X-nya yang mana? Sumbu X itu dari kiri ke kanan. Jadi angkanya berapa? 4. Kalau 4 itu apa? X apa Y? X. 4 itu Y. Nih, dekat Y itu. Ini ada hurufnya. Jadi kalau yang X apa angkanya? Minus. Minus berapa? Nih, ini angka X. Dari kiri ke kanan nih. Lihat angkanya yang dari kiri ke kanan. X itu dari kiri ke kanan. Jadi Ali Mumtaz lihat nih. Yang angkanya dari kiri ke kanan dan tepat berada di tengah-tengahnya rumah sakit, itu angka berapa? 2. 2. 2 apa minus 2? 2 minus. Nah, minus 2 ya, bukan 2 minus. Minus 2. Minus 2 apa? Minus 2. Minus 2 apa?
X, betul. Terus satu lagi? 4Y. Betul. Jadi berapa bacanya? Titik koordinat rumah sakit itu berapa? 2 minus X. Kebalik, 4Y. balik. Minus 2X, 4Y. Minus 2X. 4Y. Oke. Sudah paham? Sudah. Satu kali lagi kakak tes. Gunung. Gunung. Ayo, dilihat dulu. Angka X-nya baru angka Y-nya. Minus 5, 2Y. Minus 5 apa? Jangan lupa disebut. Minus 5X. Hah? 2Y. Betul, mantap. Satu kali lagi deh, biar kakak lebih yakin. Air mancur. Lihat angka X-nya dulu, baru angka Y-nya. Air mancur. 1 minus X. Kebalik. Minus 1X. Ya, mantap. Terus? Minus 3Y. Betul, mantap. Keren, Ali Mumtaz. Kayak gitu ya caranya ya. Oke? Oke, jangan lupa, Kakak jangan ke kebalik. toilet. Ya, boleh, Jafir. Oke. Oke. Yang lain kakak anggap sudah paham juga ya. Tapi Jafir lagi ke toilet. Satu lagi deh kalau gitu ya, satu lagi ya. Sambil nungguin Jafir ke toilet. Oke, sorry. Ini kayaknya jaringan kakak hilang. Oke, sudah balik ya. Satu lagi deh, Raska. Rumah, rumah. Ya, Minus 4X. ya. Mantap. Minus 2Y. Mantap. Oke, Jafir masih ke kamar mandi. Ibnu, gedung, gedung, gedung. Gedung. Berapa titik koordinatnya, Ibnu? Dilihat dulu angka X-nya baru angka Y-nya. Minus 2Y, 4X. Kebalik. X dulu baru Y. 4X minus 2Y. Mantap. Oke. Sudah paham ya semuanya ya kayaknya. Oke, Jafir sudah kembali. Oke. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan pemahaman kita tentang titik koordinat di game ya, teman-teman ya. Jadi di sini nantinya teman-teman akan masuk ke game modul 2 lesson 1 ya. Bentar, kakak bukain dari sini. Nanti teman-teman silahkan masuk ke modul 2. Modul 2 ya, yang ruang. Lesson 1, nomor 1 berarti. Modul 2 lesson 1. Kemarin kan kita udah buat project nih ya. Di modul 1 pengantar lesson 5. Nah, sekarang kita udah masuk modul 2 lesson 1 penerbangan roket. Nanti teman-teman buka itu. Tapi sebelum teman-teman ngerjain perhatikan kakak dulu. Oke. Teman-teman ingat ya, ingat. Perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Halo, Javier. Perhatikan. Tidak perlu mengerjakan nomor 1 dan nomor 1 sampai nomor 3 ya. Teman-teman tidak perlu mengerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Jadi teman-teman nanti silahkan langsung saja buka tombol yang gambar lukisan ini. Terus nanti klik next. Diingat ya. Nomor 1 sampai nomor 3 skip aja. Untuk yang lesson 1 nomor 1. Langsung buka tombol lukisan dan klik next. Jadi teman-teman silahkan kerjakan nanti dari nomor 4 sampai bintang terakhir. Oke, kita akan mulai mengerjakan nomor 4. Kalau udah selesai semuanya, baru kalau mau ngerjain nomor 1 sampai nomor 3 boleh. Tapi kerjainnya terakhir aja.
Kalau emang nggak mau ngerjain juga nggak apa-apa. Nah, nomor 4 kita mulai. Jadi di sini kita akan belajar perintah namanya go to X dan Y. Ya, go to X dan Y. Nah, go to itu artinya apa? Ada yang tahu? Ya, yang jago bahasa Inggris? Mulai. Go. Mulai. Hah? Mulai. Mulai. Kurang tepat. Ada yang punya jawaban lain? Go to? Pergi ke koordinat X dan Y. Mantap, Ibnu. Betul sekali. Pergi ke atau menuju ke gitu ya. Pergi ke titik koordinat X dan Y gitu. Nah, teman-teman lihat di sini ada layar ya. Ada layar. Ini adalah monitor untuk mendaratkan roket. Roketnya ada di mana? Roketnya ada di tengah. Nah, kalau di tengah-tengah, ada yang tahu sumbunya berapa? Di tengah-tengah, sumbunya berapa? Nol. Nol apa? Nol apa? Nol X. Nol X. Nol X. 0x? Y-nya Sama berapa? Nol X ya. 0x Y. Kurang tepat Nol ya. X dan Y. Nol X. Kurang tepat kalau 0x Y. Jadi berapa titik koordinatnya? Kalau persis di tengah-tengah? Nol. Hah? Nol X. 0x terus? Iya. Y-nya berapa? Y-nya Dan Y. Y-nya berapa? 1. 1. 1. Salah. Y-nya 0 juga. Jadi 0x 0Y gitu. Kan ada di tengah-tengah. Dia ada di tengah-tengahnya 0, di tengah-tengahnya X. Jadi kalau ada persis di tengah-tengah seperti ini, titik koordinatnya adalah 0x 0Y gitu ya. Oke. Sekarang kita harus mendaratkan roket yang berada di 0x 0Y ini menuju ke titik merah. Oke, titik merah ini berapa? Ada yang tahu? Titik koordinatnya? Koordinat 0. Hah? Koordinat 0. 0. Titik merah. Coba dilihat angkanya. Angka X dan angka Y-nya. Dilihat berapa? Koordinat 4Y. 4Y. X-nya? 4X juga. Betul. 4X juga. Jadi 4X, 4Y. Nah, jadi kita langsung aja. Kita pakai perintah go to. Tadi X-nya adalah 4. Y-nya adalah 4 juga. 4. Jadi kalau kakak pencet tombol hijau, tombol start, nanti roketnya akan bergerak ke titik koordinat 4X dan 4Y. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sudah paham? Sudah. Aku pengen nanya. Boleh. Siapa tadi? Raska ya, mau nanya? Silahkan. Iya. Berarti dari nomor 4 mulainya. Ya, dari nomor 4, betul. Nanti langsung pencet tombol lukisan, terus Ya. klik next. Ya. Lukisan di bawahnya ada tombol next, langsung dipencet aja biar masuk ke nomor 4 nantinya. Soalnya nanti Oke. 4 masih dikunci. Jadi tadi 4X 4Y ya. 4X 4Y. Oke. Ada pertanyaan nomor 1? Nomor 4, sorry. Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut nomor 5. Oke. Kalau ini titik koordinatnya berapa teman-teman? Aku. 4Y minus 2X. Berapa? Tadi Ibnu berapa? 6Y minus 2X. Oke. Tapi bacanya X dulu ya. Jangan lupa ya. Di sini juga urutannya X dulu baru Y. Minus Jadi, 2X. ya, Malik. 6Y. Betul. Minus 2X. Ya. 6Y. 6Y. Gitu. Jadi kalau kita pencet tombol start, nanti dia akan naik ke atas menuju titik koordinatnya. Gitu ya. Oke, sekarang kakak mau jelasin nomor 9 deh, biar agak susah. Ya. Yeay, nomor 9. Nah, nomor 9 ini dua titik ya teman-teman ya. Ada 2 titik. Titiknya Titik. eh, Ini.
Titik pertama ini, titik kedua ini, gitu Iya. ya. Nah, Oke, kita menuju titik pertama dulu. Titik pertama berapa? Titik koordinatnya? aku Ya, d- boleh. 60 X Mm-mm. 120 Y. Betul. Titik kedua. Yuk, yang lain, yang lain. Titik Minus 240 X Ya, Kak. betul. Oh, Kak. minus 120 Y. Betul, mantap. Kak, Ya, nomor 9 belum kebuka. iya belum kebuka. Jangan dikerjain dulu. Perhatikan kakak dulu ya, Virus ya. Oke? Perhatikan kakak dulu, perhatikan kakak dulu. Di sini teman-teman kelasnya mau disingkatin kan? Jadi teman-teman perhatikan materi aja dulu. Sekarang nanti kerjainnya habis kita tutup kelasnya. Oke. Titik pertama tadi 60x 120 Y. 60x 120 Y. Titik kedua minus 240x. Ini udah. Jadi kita tinggal atur Y-nya. Y-nya minus 120. Jadi kalau kakak pencet, kalau dua titik pakai dua perintah berarti ya teman-teman ya. Satu perintah ini untuk menuju satu titik. Kalau titiknya dua, dua perintah. Kalau titiknya lima, berapa perintah? 5 perintah. 5 perintah gitu ya. Oke. Kalau 5 perintah, ya, ditaruh aja 5 gitu ya. iya. Nah gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Satu lagi deh, satu lagi. Ye, satu Satu lagi. lagi. Ini ada 3, jangan. Terlalu gampang. Ini juga terlalu gampang. Gampang semua ini. Nah, gampang semua teman-teman ya. Ini aja deh. Kebanyakan. Ini aja. Bintang 2. Teman-teman tinggal pilih aja. Mau geraknya kemana duluan. terakhir. Apa? Aku. Ya boleh. Terakhir. Jangan yang Aku. terakhir. Boleh Raska. Titik pertama yang ini yang atas. Berapa? Berarti Y 120. Ya, X-nya? X-nya Ayo. 180. X Salah. 180. Nih, X. kalau 180X yang ini. Ya kan? Ya, Nah, ya. ini X-nya berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? X. Itu kan Y. Iya, itu Y. Y-nya 120. X-nya berapa? X-nya X-nya berapa? berarti Yuk, yang lain. oh X-nya berarti Yuk, ini. Titik ini X-nya berapa? yang mana? Ini. It- Nih, Itu yang atas. Y bukan. Y-nya 120. X-nya berapa? 0. Betul, Virus. 0. Ya, 0. 0 ini X-nya. Kenapa 0? Karena ada di tengah-tengahnya. Kalau dari kiri ke kanan, ini ada di tengah-tengahnya gitu. Di tengah-tengahnya sumbu X. Jadi 0. Jadi X-nya 0, Y-nya 120. Gitu ya. Mantap, ada yang udah paham nih berarti. Oke. Titik kedua, yang kanan. Titik kedua yang kanan. Berapa? Angka X-nya dulu baru 180 X. 180 X ya, Y-nya 0 Y. betul, mantap. 0 Y. 180X 0 Y. Oke, titik terakhir yang di kiri. Apa? Aku berarti apa ya? Ayo, X-nya dulu baru Y-nya. Ayo, yang lain juga boleh jawab. Yang lain juga boleh jawab semuanya. Minus 180 X. Minus. Nah, 180X, Y-nya 0. Y-nya 0. betul. Kenapa 0? Karena ada di tengah-tengahnya sumbu Y. Gitu ya. Karena ada di tengah-tengah sumbu Y. Jadi 0. Kalau sekarang kakak pencet tombol start, nanti roketnya akan bergerak menuju titik mana. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Udah paham semuanya?
Sudah. Udah ya. Um, Seru ya belajar titik koordinat ya. Seru banget. Seru banget. Seru, 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 Oke. seru banget. Teman-teman, congratulations ya, teman-teman sudah berhasil belajar titik koordinat lebih dulu dibandingkan teman-teman lainnya di sekolah. Di sekolah nanti di matematika teman-teman belajar, tapi teman-teman Tapi di algoritma belum. belajar duluan gitu. Jadi Kalau aku belum di sekolah aku. iya, harusnya emang belum sih. Tapi selamat teman-teman udah paham titik koordinat. Nanti pas di sekolahnya belajar matematika titik koordinat, teman-teman udah paham duluan. Oke. Nah, sekarang Terus kita pertama yang akan ngumpulin. betul pertama yang ngumpulin. Sekarang teman-teman akan nantinya akan menggunakan pemahaman tentang perintah go to X dan Y ini menuju scratch ya. Nah, jadi inti dari belajar kita itu adalah game scratch. Jadi percuma kalau teman-teman tidak bisa mempraktekannya di scratch. Ya, Hah? cuma kalau nggak bisa praktekin di scratch. Jadi ini adalah intinya, teman-teman harus paham. Di sini ada berapa soal? 1, 2, 3, 5, 7. Oke. Kakak akan jelasin 3 soal ya. Kakak akan jelasin 3 soal ke teman-teman. Soal pertama dulu ya. Yeay. Soal pertama dulu. Nah, di sini kita baca soalnya dulu ya. Biasain baca soal. Judulnya teleportasi. Teleportasi itu artinya berpindah tempat. Ya, artinya berpindah tempat. Oke. Nah, kalau kakak baca deskripsinya, program roket agar bergerak di antara dua titik ketika Anda menekan tombol panah atas dan panah bawah. Oke. Kalau kakak pencet bendera hijau, dia tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena eventnya bukan menggunakan when green flag click. Ya. Jadi programnya itu akan berjalan ketika kita pencet tombol panah atas dan panah bawah. Tombol panah atas dan panah bawah itu kan ada di keyboard ya, ada di keyboard. Berarti kalau ada di keyboard pakai perintahnya when space key press. Nanti space-nya kita ubah jadi tombol panah atas dan panah bawah. Panah atas itu up arrow, panah bawah down arrow. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kakak pencet panah atas, tuh, roketnya pindah ke atas. Kalau kakak pencet panah bawah, roketnya pindah ke bawah. Gitu ya teman-teman ya. Panah atas, roketnya pindah ke atas. Panah bawah, roketnya pindah ke bawah. Sekarang kalau kita cek tasnya, di sini udah dikasih tahu nih. Event Kok 1 kayak Enderman? Kok kayak Enderman? kayak apa? Enderman bisa teleportasi. Iya betul. Ketika Anda menekan tombol panah atas, roket berubah posisi. Eventnya. Event ya, cek bagian event. Jadi, when up arrow key press, ketika menekan tombol panah atas, roket berubah posisi. Nah, ini gerakan pertama. Gerakan pertama kita akan menggunakan perintah go to X dan Y. Nah, terus event kedua, ketika Anda menekan tombol panah bawah, roket kembali berubah posisi. Gerakan kedua, ini. Kita akan menggunakan perintah go to X dan Y juga. Oke, kita tutup aja. Jadi teman-teman, kita pakai ini ya, eventnya ya. When up arrow key press artinya ketika tombol panah atas ditekan, ya. When up arrow key press, ketika tombol panah atas ditekan, maka yang terjadi adalah roket berada di titik koordinat ini. Nah, titik koordinat roket sekarang teman-teman bisa cek di sini di properties. Ini ada X dan ada Y ya. X itu dari kiri ke kanan, Y itu dari bawah ke atas ya. Panahnya juga kelihatan. Nah, X-nya 158, Y-nya 4. Titik koordinatnya roket sekarang ya. Berarti kita langsung aja ke motion ya, ke bagian motion. Terus ada perintah go to X dan Y. Kita langsung taruh aja. Nah, ini teman-teman udah otomatis tersetting X dan Y-nya sesuai dengan properties ya. Sama ya. X-nya 158, di sini juga 158. Y-nya 4, di sini juga 4. Sudah sesuai. Nah, kalau teman-teman perhatikan, perhatiin ya. Kalau roketnya kakak pindahin, misalnya ke sini. Nah, ini X sama Y-nya akan berubah. Kalau ke sini, nah, X sama Y-nya juga berubah. Kalau ke atas sini, nah, X sama Y-nya juga berubah. Gitu ya. Ke bawah sini.
X sama Y-nya berubah. Nah, di properties berubah. Di sini juga berubah, teman-teman. Berubah ngikutin yang ada di properties. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek ngetik nanti untuk nyesuaiin yang ada di properties. Jadi teman-teman cukup taruh aja ke sini. Nah, terus kita pakai event lagi yang tombol panah bawah ya, down arrow. When down arrow key press, ketika tombol panah bawah diklik, ditekan, kita langsung taruh aja go to X dan Y-nya. Kenapa langsung taruh? Karena otomatis menyesuaikan dengan posisi roketnya sekarang. Jadi sama di propertiesnya sama, di sininya sama, gitu ya. Jadi sekarang kalau kakak pencet tombol panah atas, roketnya akan pindah ke atas. Kalau kakak pencet tombol panah ke bawah, roketnya akan pindah ke bawah. Gampang ya, perintahnya hanya itu doang. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau kakak pencet tombol cek, dia betul semua. Kak, Ya, Kak, ya. kalau tempatnya kita beda yang ada di gambar nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, tapi ikutin aja yang ada di soalnya. Saran Oke, kakak ikutin yang ada di soal aja. Oke? oke. Ya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi teman-teman? Gampang ya? Kak, aku juga tanya. Itu nomor satu yang di bagian 2. Ya, ini nomor 1 di game Scratch ya. Yang ini nomor 2. Iya. Nomor 2. Scratch koordinat gitu. Oke. Ada pertanyaan teman-teman tentang soalnya atau tentang Sudah, sudah paham? sudah. Sudah, mantap. Oke. Sekarang kita lanjut Kak, ya. ntar kita hasilnya yang di bagian 2 nomor 1 atau yang nomor 2 dulu. Nomor 1. Ya, kerjainnya nomor 1 dulu ya, teman-teman ya. Nanti kerjainnya yang ini dulu, yang roket. Kerjain yang roket dulu. Yang roket itu yang nomor 1. Kalau yang roket udah selesai, Iya. atau teman-teman udah mentok nih, misalnya udah mentok, udah bingung gimana cara ngerjainnya lagi, langsung lanjut aja ke yang ini, penerbangan roket. Soalnya yang di sini, level terakhir tuh, kalau nggak salah susah deh. Oh nggak deh, gampang. Gampang ya, ada 5 titik. Ada 4 titik. Jadi ya udah. 5 titik nih. Nah, titik 5 yang mana coba cari? Ada teka-tekinya. Emang ada. Ya, ada teka-tekinya itu kalau nggak salah. Jadi kerjain aja dulu. Oke. Nomor 1 udah nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini gampang. Nomor 2 judulnya bintang. Kita fokus ke bintangnya aja berarti. Kalau kakak pencet bendera hijau, nah bintangnya bergerak ya. Seperti sedang jurus jurus apa tuh? Jurus Naruto. Iya, kayak jurus Naruto ya. Oh, Gitu. Dia akan kayak cut 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 gitu ya. Kayak ini, kayak sih. kayak apa Hero ML tuh yang bisa ngeluarin Oh, Lancelot, Lancelot ya. Kayak oh ya, Lancelot ya. gitu. Nah, Ya. tapi dia muncul secara acak di beberapa tempat. Jadi untuk dia bisa bergerak, oh di sini disuruhnya 4 kali ya, 4 kali. 4 kali pakai perintah go to X dan Y sebanyak 4 kali berarti. Dan kita harus menggunakan penundaan. Gunakan perintah tunggu titik-titik detik di antara perubahan posisi supaya perubahannya dapat terlihat. Oke. Jadi kalau misalnya kakak eventnya tadi bendera hijau ya, jadi pakainya yang ini when green flag click, terus go to X dan Y. Tadi kan 4 kan. Misalnya, sorry, kakak mau pertama-tama dia ada di tengah sini. Kita langsung ambil aja X-nya dan Y-nya berapa. Terus kedua kakak pindahin dulu bintangnya. Jadi pindahin bintangnya dulu ya. Biar ininya juga berubah. Terus kakak pindahin sekarang ke sini. Terus kakak pindahin ke sini. Nah, gitu. Nah, ini kita belum pakai
perintah penundaan. Gunakan perintah tunggu titik-titik detik. Tunggu titik-titik detik tuh artinya yang wait. Nah ini. Wait berapa detik gitu ya. Titik-titik detik. Nah, di sini kita harus menggunakan perintah wait. Tujuannya adalah agar perubahannya dapat terlihat. Perubahan itu maksudnya perubahan posisi ya. Bisa terlihat. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan wait, bergeraknya terlalu cepat. Jadi kita nggak bisa ngelihat tuh bintangnya bergerak. Ini sebenarnya bintangnya udah bergerak teman-teman. Tapi nggak kelihatan karena terlalu cepat. Karena tidak ada weight-nya. Jadi kita harus taruh weight satu-satu di sini. Gitu. Weight-nya misalnya 0,5 detik aja ya. 0,5 detik. 0,5 detik. Gitu. Jadi kalau kakak pencet bendera hijau, nah kelihatan sekarang perubahannya ya. Gitu, teman-teman. Kalau kakak cek, betul semuanya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Kak, Belum, Kak. Belum selesai, Kak. Apanya belum selesai? Apanya virus belum selesai? Halo? Halo? Halo, Iya, apanya yang belum selesai, Virus? bintangnya Belum selesai. Belum selesai gimana tuh? belum dicek, belum di Oh. apa. Udah nih, udah dicek tuh, betul semua. Udah selesai ya berarti ya? Udah betul semua nih. Ada pertanyaan yang lain? Udah. Tidak ada? Sudah paham? Sudah. Oke, mantap. Nah, kakak senang nih. Oke, sekarang kakak mau ngerjain yang Tiga. jangan Tiga. gampangan, yang susah sekalian. Iya, udah gak apa susah. Kalau teman-teman udah ngerti ini, harusnya yang lain gampang ya. Nih, lampu lalu lintas kakak sekarang. Kalau kakak pencet bendera hijau, dia nggak terjadi apa-apa ya. Tutupi warna yang sedang tidak bekerja dengan lingkaran abu-abu dan pindahkan lingkaran tersebut ke tempat yang tepat dengan menekan tombol 1, 2, dan 3. Oke, berarti pakai event yang keyboard ya. Eventnya yang keyboard. Keyboard. When titik-titik key press. Nah, di sini kan tombolnya 1, 2, 3. Berarti nanti pakai angkanya, pakai angka. Angka 1, 2, dan 3. Gitu. Kok banyak banget sih? Apanya banyak? Ini kodenya banyak banget. Iya, kebuka semua ya di sini ya, kebuka semua. Tapi teman-teman fokus aja Ya, betul. ke tasnya. Oke. Lihat contohnya dulu. Kalau kakak pencet angka 1 dia merah, 2 dia kuning, 3 dia hijau. Nah, sekarang lampu merah. Ketika Anda menekan angka 1, lampu merah menyala. Satu lingkaran abu-abu harus menutupi lampu hijau dan lingkaran yang lain harus menutupi lampu kuning. Nah, lampu kuning yang nyalanya kuning. Lingkaran abu-abunya menutupi lampu hijau dan merah. Lampu hijau, kalau pencet angka 3, lampu hijaunya nyala, terus lingkaran abu-abu menutupi lampu merah dan lampu kuning. Ini gampang, teman-teman. Jadi di sini hanya ada 2 sprite ya. Hanya ada 2 sprite. Jadi kita pakai event aja. Event when angka 1 dulu, angka 1 tadi merah kan. Kalau merah berarti sekarang kita pindahin aja nih abu-abunya. Nah, kita tutupin kuningnya. Lampu kuning kita tutupin. Nah, gini berarti. Pakai motion ya, ke bagian motion, go to X. Nah, sprite 2 pakai event juga. Eventnya angka 1 juga. Terus kita tinggal taruh go to X dan Y-nya. Karena ini sudah sesuai ya dengan titik koordinatnya. Gitu. Nah, sekarang kita balik ke sprite 1 lagi. Angka 2 lampu kuning yang nyala. Kalau lampu kuning berarti abu-abunya kita pindahin ke atas. Berarti pakai event lagi. Event ini yang keyboard ya. Terus kita pilih angka 2. Terus go to X dan Y-nya langsung kita taruh karena sudah sesuai. Gitu. Di sprite 2 pakai angka 2 juga eventnya.
When two key press, jadi angka 2 ditekan, tombol angka 2 ditekan, kita pakai go to X dan Y-nya ini. Sama ya angkanya. Karena spread 2 nih yang lingkaran abu-abunya tidak berubah. Nah, sekarang kita angka 3, lampu hijaunya yang nyala. Lampu hijaunya nyala berarti langsung aja pakai when keyboard key press yang angka 3, langsung aja taruh go to X dan Y-nya. Nah, ini berada di tengah-tengah persis nih, 0 dan 0 ya, berada di tengah-tengah persis. Sedangkan spread satunya angka 3, terus go to X dan Y-nya langsung aja kita taruh. Gitu ya. Jadi sekarang kalau kakak pencet angka 1, lampu merah nyala, angka 2, lampu kuning nyala, angka 3, lampu hijau nyala. Kalau kakak cek, betul semuanya. Gampang ya, gampang nggak? Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Tidak. Sudah paham? Tidak. Sudah paham? Tidak. Mantap. Mantap. Kelas hari ini seru sekali. Oke. Teman-teman, silahkan sekarang sebelum kita tutup ya, teman-teman silahkan buka website Algorithmics-nya biar ke absen teman-teman. Kalau nggak dibuka nggak ke absen. Nih kakak bisa Iya, Kona. yang udah buka siapa aja. Kak, itu aja. Gimana? Gimana Iya, Kak, caranya? gimana? Iya, Yang nggak gimana bisa buka, caranya? yang nggak bisa buka share screen aja. Yang nggak bisa buka share screen kakak bukain. Ibnu udah buka, Virus udah buka, Arkan belum, Javier belum, Malik belum, Kok screen? Siapa nih dulu? Ali Mumtaz udah, Al-Fatih udah, Raska belum. Share screen aja sebentar ya, kakak bikin Aku belum. Oke, Javier nih kakak gerakin biar kebuka. Approve. Ganti-gantian ya, Javier dulu. Yang belum buka dan nggak bisa bukanya, approve dulu, Javier. Request kakak. Ada tulisan approve gak? Ya, nge-lag lagi. Belum dibuka. Ya, sebentar ya, Raska ya. Approve dulu, Javier. Nah, oke. Kakak bukain ya, Javier ya. Nah, ini udah ada nih. Oh iya, aku udah ada itu. Oke, Javier udah Aku buka. udah ada, Kak. Ali Mumtaz udah. Raska udah dibuka, Raska. Belum. Diklik aja coba kalau udah ada. Kak Hisam, tolong bukain. Oke, siapa tadi? Sorry. Aku punya Ali. Di share screen dulu, Ali. Aku. Ini udah buka Ali, udah masuk Ali. Itu udah masuk. Ali udah masuk. Aku. Jadi kerjain. Oh, di refresh coba Ali. Websitenya di refresh. Nih, Oh. lihat yang ini nih Ali nih, pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Nah, Kok screen? terus kembali lagi back. Pencet tombol kembali. Pencet tombol kembali. Kembali ya. Nah, tuh modul 2-nya dibuka yang ruang. Nah, kerjain nomor 1. Nanti ya, kerjainnya nanti aja habis ini teman-teman. Kita penutupan kelas. Makasih ya, Kak Rizal. Oke. Sekarang Raska ya, kita bantuin ya. Iya, aku. Approve. Klik tombol plus. Oke. Bentar. Ini udah ada nih tabnya tuh sebelah YouTube. Mana aja, Bebek?
Oke, udah buka semua nih ya websitenya ya, mantap. Oke, sekarang kita balik ke Zoom teman-teman, penutupan. Habis itu teman-teman silakan kerjakan. Habis itu boleh dikerjain, kita penutupan kelas dulu. Mantap, udah pada mulai ngerjain. Oke, teman-teman. Di luar prediksi BMKG, kira-kira cukup setengah jam materinya, tapi ternyata 1 jam. Iya. Ternyata 1 jam. Nah, tapi nggak apa-apa. Nanti habis ini teman-teman harusnya mengerjakannya sudah mudah ya, karena sudah paham. Nanti kalau lupa materinya, langsung aja tonton video rekamannya. Kakak akan upload di YouTube setelah ini, dan akan kakak share linknya via grup WhatsApp. Jadi kalau mau tahu, minta aku mau nonton videonya, tanya ke ayah atau bundanya yang masuk ke grup WhatsApp ya. Oke, sebelum kakak tutup, ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Tidak? Oke, jadi teman-teman abis ini langsung kerjain aja. Iya, nonton YouTube aja lah. Waktunya lebih fleksibel ya. Jadi di sini yang mau ngabuburit sambil nunggu buka puasa bisa sambil ngerjain gamenya. Gitu ya, asik ya. Oke. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita foto-foto dulu. Gaya bebas semuanya. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar hal yang lebih seru lagi dan lebih banyak lagi. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Dadah.